yang lain karena sudah melewat waktu jadwal yang seharusnya. Bagaimana Bapak Ibu? Ustadz juga alhamdulillah sudah hadir di meeting ini. Oh ya, siap digunakan jaringan Anda. Jaringan saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu? Kita langsung mulai saja. Langsung saja Pak. Iya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk pertama kalinya ya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat, terutama lagi di cuaca seperti ini ya. Semuanya kepanasan atau ada yang lagi kedinginan? Panas. Panas. Panas Pak, panas semua. Ada yang dari Dieng nggak? Biasanya kalau nggak salah Dieng itu kan lagi kedinginan. Tetangga Dieng Pak, Magelang. Mungkin ini ya Bapak Ibu, untuk pertemuan pertama ini kita hanya perkenalan sama kontrak perkuliahan. Nanti materinya saya kirim kontrak perkuliahannya, bentar. Sudah saya kirim di grup ya. Baik, terima kasih Pak. Bentar, saya sharein. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Ahmad Royani. Saya aslinya dari Tegal. Di sini ada orang Tegal. Saya dulu mesantren di Pondok Pesantren Kempek Cirebon kurang lebih 7 tahun dari MTS Aliyah di Kempek Cirebon, kemudian lanjut S1 Tafsir Hadis di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian lanjut lagi S2 Kajian Timur Tengah dan Islam di UI. Habis itu ngajar di Universitas Paramadina Jakarta 2019 sampai
kemarin 2022. Habis itu pindah ke Cirebon di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, terus ngajar di PJJ YIN Syekh Nurjati. Ini kalau ada Bapak Ibu yang mau kontak saya bisa lewat nomor ini atau email ini. Nah, ini Bapak Ibu. Kontrak perkuliahan kita itu adalah 20% nilainya itu tugas, 30% UTS, 40% UAS, dan 10%-nya itu adalah kehadiran. Ini adalah satuan acara perkuliahan kita ya. Ada 16 pertemuan dan 14 materi. Jadi nanti, ini pertemuan pertama kontrak perkuliahan. Jadi kalau di PJJ sebelumnya itu 14 pertemuan itu asinkronus sama sinkronus ya. Jadi sinkronusnya itu 4 kali tatap maya, kemudian asinkronusnya itu 10. 12 sama UTS dan UAS. Nah, nanti Bapak Ibu dari 16 atau 14 tema perkuliahan ini, itu ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Ketika sinkronus, Bapak Ibu tidak perlu mengerjakan tugas, karena materi disampaikan secara langsung. Tetapi nanti ketika asinkronus, Bapak Ibu cukup mengerjakan tugas saja. Dan tugasnya itu adalah resume jurnal. 1. Resume jurnal itu 1 halaman. Jadi yang sudah-sudah biasanya saya mintanya 1 halaman. Ada yang buat 20 halaman, ada yang 15 halaman. Padahal saya mintanya cuma 1. Dan nilai dari resume itu pasti nanti semuanya saya koreksi satu persatu. Yang menjadi penilaian saya itu adalah hasil resumenya. Kadang ada beberapa mahasiswa yang resume itu dia kopas, dan kopasnya itu materi, bukan resume. Resume itu kan rangkuman ya. Tapi kadang ada beberapa mahasiswa yang asal kopas, dan itu sebenarnya bukan resume, tapi lebih kepada penjelasan. Jadi tidak merangkum isi jurnalnya, tetapi mengcopy jurnalnya. Itu udah pasti nilainya kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 halaman itu mungkin kisaran 5-6 paragraf saja, jadi nggak usah banyak-banyak. Kemudian resume jurnal ini, nanti setiap asinkronus itu tidak semuanya resume. Ada nanti beberapa video yang sudah saya buat, jadi Bapak Ibu merangkum dari video atau materi yang saya jelaskan di video tersebut. Nanti di pertemuan itu saya kirim link videonya. Kayak contoh misalkan ini, minggu depan, pertemuan kedua tentang pengertian dan urgensi ilmu Quran, itu bentuknya video. Nah, Bapak Ibu merangkum materi dari video yang saya sampaikan. Materi di video yang saya sampaikan itu. Kemudian yang ketiga, sejarah turun dan penulisan Al-Quran, itu bentuknya jurnal. Nanti saya kirimkan jurnalnya, saya posting di e-kampusnya ya, di portal akademiknya. Nanti Bapak Ibu silahkan download dan upload hasil resumenya itu. Kemudian keempat, asbabun nuzul itu nanti kita tatap maya lagi, sinkronus. Jadi kita melakukan zoom it lagi seperti ini. Itu nanti modelnya penyampaian materi dari saya. Yang kelima itu munasabah Al-Quran. Ini jurnal lagi. Nanti feedbacknya itu adalah resume. Kemudian makiyah dan madaniyah itu juga resume. Dan pertemuan ketujuh itu adalah UTS. UTS-nya saya biasanya itu 5 soal. 5 soal esai dari materi-materi yang sudah kita bahas. Kemudian yang kelima itu materi tentang muhkam mutasyabih. Itu bentuknya video. Jadi nanti Bapak Ibu meresum dari materi yang saya sampaikan di video itu seperti halnya pertemuan kedua. Pertemuan ke-9 itu qiraat Al-Quran. Itu nanti Bapak Ibu ngeresum jurnal lagi. Kemudian yang ke-10 itu i'jaz Quran, itu video. Bentuknya video, bukan jurnal. Kemudian yang ke-11 qasasul Quran, itu tatap maya lagi. Nanti zoom it lagi seperti sekarang. Dan yang ke-12 itu amtal Al-Quran,
jurnal lagi, Aqsamul Quran yang ke-13 itu jurnal lagi, dan yang ke-14 itu nanti nasikh mansukh untuk terakhir kali itu tatap maya. Jadi tatap mayanya nanti kita terakhir kali di pertemuan ke-14. Dan yang terakhir 15 itu tafsir, takwil, dan terjemah itu resume lagi. Dan yang ke-16 itu adalah UAS. Nah, kalau untuk referensinya, nanti Bapak Ibu bisa baca, ini hanya salah satu contoh saja. Sebenarnya kalau referensinya studi Al-Quran itu banyak banget. Nggak mungkin saya tulis semuanya di sini, tapi ini mungkin contoh beberapa referensi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak terkait perkuliahan kita? Mohon izin Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Ini Ustadz, mengenai tadi yang disampaikan dari Pak Ustadz untuk melakukan resume jurnal, itu yang dimaksud dengan satu halaman itu bagaimana Ustadz? Karena ya, dari bayangan saya itu ketika ingin melakukan resume jurnal itu kan ada beberapa tafsir yang harus dakik gitu ya Ustadz, mengenai dari latar belakang, kemudian tujuan, metodologi, hasil, atau di situ juga kan merumpun kesimpulan dan juga kelebihan dan kekurangan yang dibahas. Saya kira dari hal tersebut kiranya tidak dimuat langsung dalam satu halaman Ustadz. Kira-kira bagaimana? Ya, jadi resume jurnal itu nggak usah, yang namanya resume ya, nggak usah ngomongin metodologinya, nggak usah ngomongin latar belakangnya, abstraknya juga nggak usah ditulis lagi. Cukup inti materi dari jurnal itu. 5 paragraf saja. Jadi kayak contohnya misalkan nanti, bentar, saya buka contoh jurnalnya. Contoh misalkan sejarah turunnya Al-Quran. Nanti saya kirimkan jurnal fase turunnya Al-Quran. Kan fase turunnya Al-Quran itu di jurnal itu akan dijelaskan ada beberapa fase. Jadi langsung ngomongin tentang fasenya itu. Jangan ngomongin pendahuluannya, apalagi kesimpulan. Nah ini, seringnya itu biasanya, resume sama kesimpulan itu kan beda ya. Jangan mengkopas dari kesimpulan, terus dikopas untuk ngisi tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, temuan-temuan dari semester sebelumnya itu ada lagi. Ada yang kopas dari temennya itu sampai 5 orang. Mulai dari kata-katanya, paragrafnya, semuanya plek sama. Itu pasti ketahuan. Dan saya jamin itu akan saya anggap nilainya itu 0. Entah itu siapa yang nyontek, siapa yang dicontek, itu semuanya saya kasih 0. Ini sering kejadian, Bu. Jadi Bapak Ibu meskipun ini satu kelas, mungkin nanti kedepannya akan terus bareng-bareng. Ingat, biasanya alibinya kayak gini yang udah-udah. Ada teman, Pak, tolong dong kirim contoh resume jurnalnya, saya pengen lihat gitu. Alasannya pengen lihat, ternyata dikopas sama sekali nggak diedit. Kemudian diupload di e-kampus, pas saya koreksi satu-satu. Loh, ini perasaan saya udah pernah ngoreksi ini, saya lihat. Saya pisahin, 5-5-nya sama. Cuma ganti nama sama NIM saja. Itu ya Bapak Ibu. Apalagi saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini kan guru. Biasanya ngajarin muridnya jangan nyontek. Nah, usahakan kita juga jangan seperti itu. Apalagi kopas punya teman sendiri tanpa sepengetahuan teman sendiri itu. Bilangnya pengen minjem buat contoh, nggak taunya dicontek. Itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Sama satu lagi teman-teman. Gimana? Berarti ya paling tidak gambaran yang sudah-sudah itu 5 paragrafan ya Ustaz ya? Ya, 5 paragraf. Itu biasanya kalau yang lebih dari 2 halaman bahkan itu nggak saya baca, langsung saya skip. Itu waktu pertemuan tahun kemarin, semester 1 tahun kemarin saya ngampu 2 kelas.
itu 2 kelasnya. Ada saja sampai udah hampir UTS, masih ada yang resume itu ada yang 5 halaman, 10 halaman, bahkan ada yang makalah dikirim 23 halaman. Padahal jelas ininya itu cuma resume 1 halaman. Ya 5 sampai 6 paragraf lah. Itu cukup. Itu ya Bapak Ibu. Sama ini, mungkin nanti ketika tatap maya, kita sistemnya diskusi, karena saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya mungkin banyak yang lebih tahu daripada saya. Mungkin hanya karena saya kuliahnya lebih dulu, akhirnya lulus lebih dulu, hanya masalah birokrasi saja. Terkait ilmu pengetahuan, saya yakin Bapak Ibu terkait tentang studi Al-Quran ini semuanya udah paham. Kita hanya tukar informasi, sharing, barangkali ada yang belum saya baca, Bapak Ibu udah baca, itu kan saya jadi tambah pengetahuan juga. Begitupun sebaliknya, barangkali ada yang Bapak Ibu belum baca, kemudian saya sudah baca, kita sharing pengetahuan. Jadi bukan melulu satu arah informasi itu dari saya, pengetahuan itu dari saya, enggak ya, tapi sistemnya timbal balik. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau di kelas yang lainnya gimana sistemnya, Bapak Ibu? Semuanya sinkronus atau ada asinkronusnya? Yang sudah-sudah sama seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan, ada 4 pertemuan tatap maya dan sisanya asinkronus. Demikian Pak Ustadz. Oke. Biasanya yang lainnya berapa? Tatap mayanya berapa kali? Ya, Sama. sekitar kurang 4 kali Pak Ustadz. Berarti belum berubah ya. Soalnya saya masih pakai sistem yang tahun kemarin. Tahun ini kemarin itu tidak ada rapat dosen, tidak ada rapat tutor terkait tentang mekanisme perkuliahan PJJ semester ini. Akhirnya saya hanya menggunakan acuan yang semester kemarin. Udah kumpul semua ya kayaknya ya. Mungkin gantian ya perkenalan. Mohon izin Pak Ustadz, satu lagi boleh mau Ya, bertanya silakan. terkait mekanisme kontrak belajar. Mohon izin Pak Ustadz. Ini yang seperti yang dilampirkan Pak Ustadz tadi di PowerPoint, ada penilaian. Ini yang dimaksud dengan penilaian UTS itu ujian tertulis open book, itu mekanisme yang sudah bagaimana Pak Ustadz? Ya, jadi biasanya yang tahun kemarin itu UAS dan UTS itu kalau nggak salah 3 hari. Ada yang sehari, ada yang dari kampus itu mintanya itu sampai 3 hari, ada yang 1 minggu. Buat opennya itu bisa diakses selama 1 minggu, karena menghargai kesibukan Bapak Ibu semuanya itu kan di sini rata-rata aktivitasnya sudah padat ya. Apalagi kuliahnya juga banyak, akhirnya dikasih waktu yang lumayan lama. Nah, open book ini terserah Bapak Ibu cari jawaban di mana saja. Yang penting saya mohon dengan sangat, Bapak Ibu sekarang kan mahasiswa ya, bukan siswa lagi. Kalau udah ada mahanya itu udah di atas siswa lah. Tolong ketika menjawab UTS ataupun UAS, jangan kopas plek-ketiplek dari internet. Kadang ada yang kopas, itu sampai itunya ke bawah tuh, iklannya. Ada yang iklannya ke bawah, ada yang redaksinya nama orang redakturnya ke bawah. Sama satu lagi, dalam akademisi haram hukumnya mengambil referensi dari blogspot. Minimal jurnal. Itu ya. Jadi jangan mengambil dari blogspot, minimal jurnal. Syukur-syukur dari sumber asalnya, dari kitab babonnya misalkan. Itu nggak apa-apa. Kalau mau kopas, mangga silahkan, tapi diparaphrasing dulu. Diganti redaksinya menggunakan redaksi yang Bapak Ibu sendiri, bukan dari redaksi di internetnya. Karena saya yakin semuanya di sini, apa sih yang nggak ada di internet gitu. Semuanya udah dibahas di internet, dan pasti 99% mahasiswa sekarang kalau dikasih tugas itu kopas. Cuma ya setidaknya kopasnya yang rapi lah. Gitu ya. Jadi terserah nanti jawaban UTS-nya mau ngambil dari mana saja, yang penting pesannya satu. Jangan benar-benar copy paste tanpa ada editing dan filter terlebih dahulu.
Itu. Ada lagi? Gimana Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut perkenalan ya. Itu tadi perkenalan singkat dari saya. Silahkan Bapak Ibu perkenalkan nama, asal, sama aktivitasnya apa sekarang. Silahkan, siapa dulu? Ditunjuk aja Pak Ustadz biar nggak crowded. Ya di absen, Oh Pak. gitu. Ya Pak. Udah, saya urut dari ini aja. Bentar. Ini saya pakai HP, ditampilkan semua juga bisa ya? Ada icon tampilkan semua orang Pak Ustadz. Iya, ya, udah. Oke, saya urut dari ini deh, di layar saya. Om Pai. Ini yang emailnya Om Pai. Mangga, silahkan. Bentar, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Irfai, asal dari Bulaklor, Jatibarang, Indramayu. Oke. Kegiatan sehari saya ngabdi di MD, Pak Ustadz. MD Madrasah Diniyah Takmiliyah. Oke. Saya lulusan dari SMK, cuma pernah mondok di Palimanan, Pak Ustadz, Kepuh. Oh, iya. Tahu. Siap, Pak Ustadz. Mungkin cuma segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga selanjutnya Mbak Mistri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Misri Hidayatul Aini. Saya dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Oke, Lombok Timur. Kesibukan? Saya cuma bantu ngajar diniyah pada sore hari aja, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mas Muhammad. Mangga. Saim. Muhammad siapa Pak? Saim. Mohon maaf. Oh saya. Ya, ini. Baik. Ya. Baik Ustadz. Nama anak Muhammad Soim. Muhammad Saim. Cuman kalau di lingkungan biasanya Soim. Oke. Terus Asal dari? alhamdulillah saya kalau domisili saat ini domisili KTP di Tangerang Banten, tapi alhamdulillah saya saat ini ngontrak di Depok. Oh, Depok. Depoknya mana? Depok Ustadz. Depoknya Sawangan. Sawangan Ustadz. Oh, Sawangan. Kesibukan? Iya. Kesibukan saat ini tidak banyak sih. Saya alhamdulillah diamanahi di salah satu lembaga unit SMP Pak Ustadz. SMP Islam baru merintis, jadi saya diamanahi beberapa tugas dan jabatan. Oh. Demikian Pak Ustadz. Lulusan mana Mas Muhammad? Saya lulusan pesantren Ciamis. Dekat pesantrennya Ustadz Aib tuh. Masya Allah. Oh, iya. Iya, saya di pesantren Pak Ustadz. Terima kasih Mas Muhammad. Iya, terima kasih. Oke, selanjutnya Mas Aib. Mangga Mas. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aib Hanifatur Rahman. Mohon maaf Pak. Ini suaranya agak serak basah. Ya, saya dari Ciamis, Cikoneng Ciamis untuk domisili. Tapi kemarin pernah tinggal di Rajapolah Tasikmalaya. Sekarang sih menetap di pesantren. Dikasih rumah oleh pesantren, alhamdulillah. Pesantren apa namanya, Mas?
Pesantren Persis 109 Kujang di Cikoneng. Oke. Untuk kesibukan saya lebih sering di TU sih, saya gak ngajar gitu. Soalnya belum S1 jadi gak boleh ngajar. Iya, makanya untung ikutin nih. Ya, ya Oke, seperti terima kasih Mas Aib. siap sama-sama. Selanjutnya Mas Irfan. Silahkan Mas Irfan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Maaf, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Irfan Abdul Karim, alamat saya di Magelang, Jawa Tengah. Oh, Magelang. Untuk kesibukan saya ya sehari-hari ngajar di Madrasah Aliyah sama abdi di pondok juga satu Di yayasan. pondok apa, Pak? Pondok Sirajul Mukhlasin 2, Yasri Payaman, Magelang. Oke. Berarti sekarang kesibukannya ngajar di pesantren ya? Iya, Pak, kalau sore ngajar di pesantren, kalau paginya ngajar di madrasahnya, Madrasah Aliyah. Ya, walaupun saya belum S1, tapi karena saya dulu pendidikan aliyahnya di pesantren, dikasih kesempatan untuk ngajar di Madrasah Aliyah gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Irfan. Ke selanjutnya Bu Ai. Mangga Bu. Assalamualaikum, ini lagi di kelas jadi rada-rada ribut. Nama saya Ainatisa Mariantini, asal dari Garut, Jawa Barat. Aktivitas sehari-hari adalah sebagai TU di SMP Islam kalau siang, kalau sore di MDT. Kesibukannya apa Bu? Kesibukannya sebagai TU di SMP Islam kalau siang, kalau sore di MDT di Madrasah Diniyah. Terima kasih. Oke, selanjutnya kok berubah ya layarnya, ganti-ganti ya. Mbak Bibah. Silakan. Ibu Bibah. Ya, Silakan. perkenalkan nama saya Nindi Bazul Fatunisa, asal dari Jamanis Tasikmalaya, Bapak. Oke, Kesibukan saat ini mengabdi di Madrasah Sanawiyah. Selanjutnya Bu Mualimah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mu'allimah Ad-Diniyah. Saya berasal dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Kesibukan saya ngajar di TK. Kalau sore di Madrasah Diniyah. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya Bu Laila. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lailatul Fitria Dewi Ummul Karimah. Saya dari Bangkalan, Madura. Oh, Madura juga. Okay. Satu kampung? Enggak Ustaz, tapi kebetulan kita memang kenal secara offline. Oke. Kesibukan sama lembaga? Di lembaga yang sama? Saya enggak Ustaz, saya kebetulan ngabdi di pesantren di sini di Terima kasih Bu Laila. Selanjutnya YRTY. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Satriawan. Boleh dipanggil Wan, boleh dipanggil Budi, mana-mana bisa itu. Saya aktivitasnya pagi itu
di Madrasah MI, di MI sampai pulang itu jam 1. Kemudian lanjut sore di MDT, Riyadhus Shalihin Tahir Yasin. Nah, kemudian lulusan alhamdulillah sempat mondok lah ya. Sempat mondok 6 tahun di Madrasah Aliyah Tahir Yasin namanya, di Lentang Nangka, Daerah Lombok Timur. Lombok Lombok Timur. Timur. Oke. Itu Oke, saja, terima makasih kasih. Mas Budi. Oke, selanjutnya Mbak Butine. Silahkan Bu Tine. Halo Ibu Tine. Ini kayaknya sinyalnya kali ya. Beliau memang ada gangguan dari tadi Bu Itinenya Pak. Oke. Silahkan Bu, perkenalkan. Oke, kita lanjut dulu. Pak Jamaluddin, mangga Pak. Siap, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama Jamaluddin, asli Cirebon, Ustadz. Cirebon mana, Pak? Beber. Perbatasan Beber. Cirebon Kuningan, ya. Bebernya mana? Aduh, Halimpu. Oh, Halimpu. Kebetulan saya dapat orang dekat situ, Beber, Oh Greget. gitu. Oh Greget, tetangga, Ustadz. Iya, tetangga kecamatan. Siap, Ustadz. Kesibukan? Kesibukan kalau sehari-hari di percetakan, Ustadz, baru merintis sih. Kalau untuk sore kepala MD. Di Beber. Ya, di Halimpunya. Oke, terima kasih Pak Jamaluddin. Selanjutnya Pak Ali, mangga Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hofi. Saya berasal dari Bali. Saya lulusan SMA-nya di Pondok Pesantren Salafiyah Sawiyah Sukorjo. Kemudian saya kesibukannya setiap hari ngabdi di Mis Nurul Islam di desa sendiri di Pejarakan. Oke. Pernah pesantren, Pak? Oke. Lulusan pesantren juga nih. Pesantren di Sukorjo. Oh. Salafiyah Sawiyah. Malah kiainya jangan-jangan ini. Bukan, Ustaz. Yang Santri punya biasa. pesantren. Oke, terima kasih Pak Ali. Selanjutnya Mas Ondi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustaz, nama saya Ondi, asal daerah Lebak, Banten. Asal dari Saya mana, Pak? Lebak, Pak. Ustaz. Oh, Lebak. Lebak, Banten. Okay. Keseharian saya adalah mengabdi di pondok pesantren yayasan sebagai guru tutor, Pak. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya Kang KH. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda. Alamat Grobogan, Jawa Tengah. Asal mana, Pak? Asal Grobogan, Jawa Tengah. Oh, Grobogan. Iya. Aktivitas, Pak?
Suaranya hilang nih. Nggak ada suaranya, Pak. Mungkin handsetnya mungkin. Oke, sambil nunggu kita lanjutkan dulu. Selanjutnya Pak Khairul, mangga Pak Khairul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Mutakin, asal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Oke, Pekalongan. Kesibukan, Pak? Kesibukannya kalau pagi saya mengabdi di MI Salafiyah Monoyoso, kalau sore mengajar di MDT. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Khairul. Sama-sama. Selanjutnya Bu Rohmatul. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf suara saya sedang serak. Oke, waalaikumsalam. Nama saya Rahmatul Ulia, biasa dipanggil Ulia. Kesibukan saya asal dari Magelang, Jawa Tengah. Kesibukan saya sebagai guru bantu di MI Ma'arif dan juga Madrasah Aliyah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman, Ustaz. Saya dari Bulungan, Kalimantan Utara. Oh, jauh, Pak. Ya. Keseharian saya di SMP sebagai TU dan juga sebagai guru bantu di Madrasah Aliyah. Oke. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Mas siapa ini? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Oke. Ya, silakan. Oke. Bismillah. Oke. Terima kasih Mas. Selanjutnya Mas Toto. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Suryanto. Saya tinggal di Kuningan, Pak, Ciawi Gebang. Tepatnya di Ciawi Gebang. Iya, Pak. Untuk lulusan saya Aliyah, Pak, Madrasah Aliyah, dan saya ngabdi di MD, Madrasah Diniyah, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Selanjutnya Pak Asru. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asru Muhaslim Nur, asal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kesibukan ini ngajar di pondok pesantren, Pak, ngajar tahfizul Quran. Hafid ini jangan-jangan. Hafid, Pak. Luar biasa. Terima kasih, Ya, Pak Asru. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya Bu Hasna. Perkenalkan, nama saya Hasna Muzayana. Asal saya dari Cirebon. Kesibukan Cirebonnya saya mana, Bu? Masih Mbak, Pak. Mana? Mbak, bukan Bu. Oh iya. Di mana, Mbak? Di Tengah Tani. Oh, Tengah Tani. Iya. Kesibukannya?
kesibukannya mengajar di TPA. Oke. Ya, terima Terima kasih. kasih Mbak Hasna. Ya. Selanjutnya Mbak Marhelia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelia Widya Putri. Saya berasal dari Bondowoso, Jawa Timur. Oke. Sekarang saya mengabdi di SMP Islam Syamsul Tolibin sebagai tata usaha TU. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Mas Ahmad. Mas Ahmad, ini off kamera, kedengeran nggak ya? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Sidna, Pak, dari Tegal. Tegalnya mana? Di Tegalwangi. Oh, Tegalwangi. Iya, Pak. Kesibukannya apa, Mas Ahmad? Belum, Pak. Masih itu mondok. Oh, masih mondok. Di pondok mana? Di Cirebon, Pak. Pondok apa? Di Buntet. Oh, Buntet. Iya. Berarti sekarang ini di Buntet pesantren? Lagi di Tegal, Pak. Oh, di Tegal. Saya sering bolak-balik ke situ. Oke, terima kasih. Iya, Mas sama Ahmad. Pak. Selanjutnya, Bu Lutfitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kita Rahma Putri, lulusan dari Pondok Pesantren Darul Mukni Al Maliki, Bogor. Kesehariannya saya bantuin orang tua. Oke. Selanjutnya, Mas Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Azhari dari Magetan, Jawa Timur. Kesibukan mengajar di Madrasah Diniyah. Oke. Terima kasih Mas Ridwan. Selanjutnya Mas Aldi. Iya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramdhani. Saya berasal dari Bandung, Jawa Barat. Kesibukan saya sehari-hari kalau di pagi Ustadz mengajar MI sebagai guru mapel, sama di sore harinya sebagai guru diniyah. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Nia. Silakan Mbak Nia. Suaranya belum dibuka tuh ya? Mic-nya belum dibuka. Ya, maaf. Perkenalkan, nama saya Nia Ramdhaniah dari Kuningan, Cilimus. Kesibukan saya kalau pagi membantu di TK, Ibu. Sama kalau siang di Madrasah Diniyah. Oke, terima kasih. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Mbak Hasanai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Hasani. Oh, Hasani. Oh iya. Nama saya Sri Nur Mahni, asalnya dari Aceh. Saat ini kesibukan saya mengajar di Pondok Pesantren Darus Saadah. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Agustianli. Saya alumni dari Pondok Pesantren Ar-Rodatul Hasanah Medan. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Untuk saat ini saya tinggal di Babakan, Cirebon. Oh, di Babakan. Belum ada kesibukan. Oke. Selanjutnya Bulan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bulan Widian, asal dari Bandung, lulusan Madrasah Aliyah Al-Huda 70. Kesibukan sehari-hari mengajar di Diniyah Takmiliyah Al-Jamaah. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya Mbak Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Gina Athaila, saya dari Subang. Saya lulusan dari Pondok Pesantren Pagelaran 3 dan saya baru lulus SMA. Dan kesibukan saya kalau pagi bantu-bantu di sekolah SD, kalau siang bantu-bantu dari sekolah madrasah. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Nopiabri. Saya lulusan Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah. Sekarang saya mondok di Al-Ghazali, Cirebon. Oke. Cirebonnya mana? Cirebon. Ini apa sih? Cirebon yang Kandang Perahu Karya Mulia. Oh, Karya Mulia. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Dasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasep Hamzah, berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Kesibukan saya sehari-hari mengajar di MI, Pak Ustadz. Demikian perkenalan saya, Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang belum disebut nggak? Mas Asru. Sudah tadi Pak, dari Makassar. Sudah tadi ya? Iya. Ada yang belum disebut nggak? Soalnya ini layarnya Ya, nggak Pak. ketemu. Ya, silahkan. Ya Pak. Ya, mangga silahkan. Mohon izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ulil Albab. Biasanya kalau dipanggil Ahmad. Dari Indramayu, Pak. Indramayunya mana, Mas? Indramayu di Kertasmaya. Oh, Kertasmaya. Nggih, Pak Ustadz. Dekat Pantura. Nggih. Sibukannya sekarang sehari-hari kalau pagi itu di SMP Negeri 1 SMP Negeri 2 Sukagumiwang sebagai security, siangnya ngajar di Madrasah Pondok Pesantren Cadang Pinggan, malamnya ngajar di TPQ Kiroati Pondok Pesantren Cadang Pinggan. Berikut di pesantrennya Buya Sakur berarti. Iya, Pak Ustadz. Oh. Santrinya Buya Sakur. Sekian, Oke. Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nggak? Saya Pak. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ukti Adiba, saya dari Cirebon. Kesibukannya tidak ada, soalnya saya lulusan tahun sekarang. Cirebonnya mana, Mbak? Di Kaliwedi. Oh, Kaliwedi. Ya, segitu saja Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada lagi? Berarti ini teman-teman udah saling kenal ya, karena udah sering perkenalan dari pagi. Apa belum? Alhamdulillah, sudah. Sudah ya. Ada yang belum Pak, Kenal, belum Pak. semuanya kita kenal, belum semuanya. Belum semuanya ya. Insya Allah nanti lama-lama kenal lah. Meskipun kenalan di dunia maya, semoga nanti dipertemukan di dunia nyata ya. Mungkin saya Jangan sedikit terlalu ngasih kenal, pengantar ya, teman-teman. Masih ada lagi? Ada lagi yang belum perkenalan?
Udah semua. Sedikit informasi Pak Ustadz. Ya, Kosma mangga, kita mangga. lagi nikah. Resepsi. Oh. Ini harusnya ngasih video ini ya, selamat ya. Siap Pak Ustadz. Semoga jadi keluarga yang samawa. Selamat datang di kehidupan yang sebenarnya. Pernikahan itu kan kelihatannya enak ya. Ya emang enak, tapi itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau bujang mah belum hidup, baru cuma nunggu mati saja. Kalau orang nikah baru itu benar-benar hidup. Teman-teman, Bapak Ibu, mungkin saya sedikit ngasih pengantar ya terkait tentang mata kuliah kita, studi Al-Quran. Dilihat dari perkenalan tadi, saya yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu semuanya udah paham tentang ulumul Quran, apalagi basicnya semuanya guru, dan gurunya guru madrasah semua rata-rata. Banyak juga yang lulusan pesantren, banyak juga yang tadi ngabdi di pesantren, ada yang hafid juga. Saya kan mungkin, saya juga akan bakalan dapat banyak ilmu dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti kita lebih ke sharing-sharing. Yang saya pahami kenapa ulumul Quran atau studi Al-Quran ini penting itu adalah, yang pertama, ketika kita benar-benar setidaknya tidak menguasai, tapi minimal paham, sedikit-sedikit lah luarnya, kulitnya, itu kita lebih bijak ketika kita memahami studi Al-Quran ini. Tidak hanya belajar Qurannya, tetapi mempelajari tentang bagaimana perjalanan ulumul Quran dari masa Nabi Muhammad hingga masa sekarang. Karena nanti Bapak Ibu, pada zaman sekarang rata-rata orang tidak mampu membedakan antara Al-Quran dan tafsir Quran. Pada masa Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad itu adalah tafsir Al-Quran yang berjalan. Jadi pada masa itu, semua persoalan agama Islam ketika tidak ada yang paham, itu bisa ditanyakan langsung kepada Nabi Muhammad. Nah, persoalan itu muncul ketika Nabi Muhammad wafat. Dari Al-Quran itu muncul berbagai perspektif tafsir. Nah, kalau Quran itu kebenarannya absolut, tidak diragukan, tetapi tafsir itu tidak absolut. Nah, disinilah letak kita hidup pada zaman sekarang dihadapkan pada persoalan perbedaan di tengah-tengah umat Islam. Makanya kemarin sempat ramai istilah, kenapa kita bisa toleransi ke orang yang beda keyakinan, tetapi kurang bisa toleransi terhadap sesama Muslim yang berbeda amalan. Jadi saat ini yang kita hadapi sekarang, mungkin Bapak Ibu murid-muridnya juga ke depannya itu pasti akan ada yang mengalami perbedaan, benturan, pandangan-pandangan seperti itu. Keyakinan, kita bisa menghargai keyakinan orang lain. Orang Kristen, orang non-Muslim itu kita bisa toleransi. Tetapi kok di lapangan kita kok kurang bisa toleran terhadap orang yang berbeda amalan dengan kita. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali keliling pesantren yang berbeda aliran di Indonesia. Pernah waktu itu, tadi ada yang di Garut persis ya, saya pernah ngisi di pesantren persis di Cianjur. Saya pernah ngisi seminar di situ 2017 lah. Itu di Persis. Kemudian ngisi di Al-Mizan Lamongan, Muhammadiyah. Kemudian pernah puncaknya itu saya ngalamin nikmatnya perbedaan itu, terutama di kalangan Islam sendiri itu saat ngisi acara di pesantren Hidayatullah Balikpapan. Di sini tadi kayaknya nggak ada yang dari Balikpapan. Tapi ada yang tahu nggak Ormas Hidayatullah? Coba teman-teman cek, Ormas Hidayatullah itu ormas yang cukup besar. Pondoknya saja itu berapa, kalau nggak salah itu 15 hektar di Balikpapan itu pusatnya. Itu saya sebagai orang NU, itu saya kagum di sana. Saya masuk, NU tahulah, NU itu semuanya ahlul hisab. Ahlul hisab ngerokok semua. Masuk ke pesantren itu, ternyata di pesantren itu mengharamkan rokok. Pesantren segitu besarnya, nggak ada warung rokok, nggak ada warung kopi. Nggak bisa ngerokok. Dan masuk ke situ, semua santrinya bercadar. Saya ngisi waktu itu di pesantren itu kan ada nikob, perempuan sebelah sini, laki-laki sebelah sini.
Ketika selesai ngisi seminar, saya mengajukan silakan ada yang pertanyaan. Ternyata yang nanya cowok, cewek kok nggak ada pertanyaan dari santriwati. Tiba-tiba maju satu orang ngasih beberapa kertas, lembaran kertas. Ternyata pertanyaannya ditulis. Dan ternyata di pesantren itu meyakini bahwa suara perempuan itu adalah aurat. Itu temuan-temuan saya. Oh gitu. Nah, kemudian lanjut lagi, ketika mau jamaah masjid, jamaahnya itu full, masjidnya besar. Tetapi ada hal unik yang baru pernah saya temui. Jadi di situ itu di Hidayatullah itu ketika pengen menjelang sholat itu bentuknya kayak orang mau nonton bioskop. Ada pemberitahuan. 10 menit lagi menjelang asar, 5 menit lagi menjelang asar. Nanti pas waktu asar itu sirine berbunyi, semuanya berangkat ke masjid. Setelah sholat, kalau di NU kan ada namanya wiridan seperti itu. Di situ sama sekali nggak ada wiridan. Salam, semuanya diem-dieman. Semuanya ya doa masing-masing. Nah, temuan-temuan ada lagi nanti di Lombok itu ada ormas namanya apa tuh? Ada salah satu ormas besar di NTT, saya lupa. Nahdlatul Wathon, kalau nggak salah. NW ya, Nahdlatul Wathon. Itu saya juga ke situ. Dan dari beberapa perjalanan saya menghampiri pesantren-pesantren yang berbeda aliran itu, saya selalu menyampaikan bahwa apapun madhab kamu, apapun sudut pandang kamu, selama kamu masih syahadat, selama kamu sholat 5 waktu, menjalankan puasa, menjalankan rukun Islam, kita ini saudara. Kita ini santri, membawa nama besar santri. Santri itu bukan hanya milik NU, bukan hanya milik Muhammadiyah, tapi milik umat Islam. Siapa yang belajar agama itulah santri. Dan disitulah kita harus bisa menghargai antara keyakinan satu sama lain. Kan kita diajarkan di Al-Quran itu wala tasubbu, kan kita tidak boleh menghina Tuhan orang lain, karena nanti ujung-ujungnya Tuhan kita yang akan dihina. Saya kadang mikir, itu juga bisa kita aplikasikan ke amaliyah kita. Ketika kita menghina amaliyah saudara kita, sebenarnya sama saja kita sedang menghina amaliyah diri kita sendiri, karena nantinya juga kita akan diserang lagi. Dengan melihat banyaknya perspektif seperti itu, bayangkan kita belajar dari para sahabat-sahabat zaman dulu, para tabi'in. Ketika Imam Syafi'i, Imam Maliki, mereka berbeda, tetapi ketika bertemu, bahkan ketika ngimamin sholat kan ngikutin madhabnya kan. Saya pikir kita belajar dari ulumul Quran, perbedaan penafsiran itu pasti ada. Dan penafsiran itu tadi kebenarannya itu bukan absolut. Bahkan pembaruan-pembaruan dalam ulumul Quran itu terus terjadi seiring perkembangan zaman. Kayak contoh gini, dulu pada zaman Nabi Muhammad, Al-Quran itu tidak ditulis. Bahkan Nabi Muhammad melarang para sahabatnya untuk menulis Al-Quran. Karena alasannya dikhawatirkan akan tercampur antara Quran dan hadis. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, banyak para hafidhul Quran yang gugur di medan perang, dikhawatirkan akan hilang. Makanya muncullah ide untuk membukukan Al-Quran. Dan ketika Al-Quran itu dibukukan, pertama ditulis di mushaf-mushaf, tulisannya kan nggak seperti zaman sekarang kan. Bentuknya masih berbentuk Arab Khufi. Arab Khufi itu kan Arab yang tidak ada harokat, tidak ada titik. Baru nanti pada masanya sahabat Ali itu kan mengutus salah satu cendekiawan Muslim. Namanya siapa? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliaulah yang memberikan titik pada huruf-huruf dalam Al-Quran. Ba titiknya 1, ta titiknya 2, ta titiknya 3, jim titiknya di bawah, kho titiknya di atas. Itu Imam Khalil Ahmad bin Al-Farahidi. Itulah kejadian itu dinamakan wadun an-nuqoh alal huruf. Pemberian tanda terhadap huruf-huruf di Al-Quran. Kenapa? Karena pada saat itu banyak sekali orang-orang luar non-Arab yang masuk Islam, kemudian kesulitan membaca mushaf Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim, ini tuh ba apa ta apa nun, kan nggak bisa dibedakan karena nggak ada titiknya. Makanya dikasih titik. Itu yang menemukan Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dah, udah dikasih titik, ternyata orang luar Arab ini kayak orang kita lah, Jawa,
masih juga susah membacanya. Kalau sekarang terkenalnya Arab gundul lah, nggak ada harokatnya. Iya kan? Baru selanjutnya ada ditemukan harokat. Siapa yang menemukan harokat? Ada yang tahu nggak? Gurunya Imam Sibawayh. Saya lupa namanya. Yang di pesantren mungkin masih ingat. Gurunya Imam Sibawayh. Itulah siapa? Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali. Itu yang menciptakan harokat. Harokat fathah, kasroh, domah. Itu juga baru pada zaman Nabi Muhammad nggak ada harokat fathah, kasroh, domah. Nggak ada titik. Itu karena adanya perkembangan kesulitan orang membaca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan lagi tadi oleh muridnya Imam Sibawayh, itu ditemukanlah ilmu gramatikal Arab. Akhirnya domah dijadikan tanda sebagai rofa, fathah dijadikan tanda sebagai nasob. Itu kan perjalanan, salah satu perjalanan ulumul Quran. Nanti masuk lagi penafsiran-penafsiran, ada tafsir birro'yi nanti. Jadi penafsiran-penafsiran itu juga tidak lepas dari latar belakang mufasir itu. Makanya nanti kan ada tafsir Syiah, tafsir Sunni. Penafsiran yang saya tahu, tafsir mufasir itu tidak akan bisa lepas 100% dari pengetahuan dia sebelum menafsirkan Al-Quran. Tidak bisa terlepas dari ideologi sebelum dia menafsirkan Al-Quran. Nah, terus mungkin nanti akan muncul pertanyaan, kenapa kita harus melihat tafsir? Kenapa kita nggak langsung menafsirkan Al-Quran sendiri? Karena memang saya yakin Bapak Ibu semuanya tahu lah bahwa syarat menjadi mufasir itu sangat ketat sekali. Harus menguasai beberapa disiplin keilmuan. Tidak sembarang orang bisa menafsirkan Al-Quran. Oke, mungkin akan ada pertanyaan. Lah, Al-Quran itu kan manual book. Manual bukan kitab penuntun, kitab tutorial. Yang namanya tutorial kan semua orang boleh membaca. Kayak contoh misalkan, Bapak Ibu ketika beli alat elektronik itu kan pasti ada buku panduannya kan. Nah, Al-Quran itu kan panduan kita hidup. Masa buku panduan nggak boleh dibaca sembarang orang? Semuanya boleh baca kan? Iya, semuanya boleh baca, tetapi tidak semua orang boleh menafsirkan. Kenapa? Dikhawatirkan di situ akan terjadi kesesatan. Kayak misalkan beberapa tahun yang lalu, ada orang yang sangat terkenal, sampai rame tuh, yang menafsirkan surat Al-Fatir. Ada yang ingat nggak? Yang innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dia menafsirkan ayat itu bahwa segala macam makhluk Tuhan yang takut kepada Allah, yaitu ulama. Makanya dia langsung menyambungkan di ayat pertamanya yang waminan nasi wadawabil wal an'ami mukhtalifun alwanu itu. Bahwa segala hewan-hewan itu makanya ayam disebut ulama, ya kan, kucing disebut ulama. Nanti ada ulama geprek, ulama goreng. Itu kan orang-orang yang tidak menguasai disiplin ilmu yang mumpuni untuk menafsirkan Al-Quran, ketika menafsirkan Al-Quran itu bisa jadi amburadul, rancu, malah parah. Padahal jangan nggak usah ngomongin masalah tafsir, nggak usah ngomongin mantik, balaghah, nggak usah lah. Di situ kan kalau Bapak Ibu lihat kan ada tanda qoflam kan. Qoflam itu kan tanda kalau dalam tajwid itu al-waqful aula. Wakof di situ tuh titik, bukan koma, tetapi dia disambungkan. Itulah salah satu contoh-contoh bagaimana riskannya Al-Quran ketika ditafsiri secara serampangan. Makanya ada instrumen tertentu, syarat-syarat tertentu agar orang bisa atau boleh menafsirkan Al-Quran. Membaca, semuanya boleh membaca, tetapi menafsirkan Al-Quran itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi harapan kita, saya yakin ulumul Quran ini tidak mungkin bisa dipelajari hanya dengan 3 SKS dan 16 pertemuan dipotong kontrak perkuliahan UTS UAS, jadi 13 pertemuan, nggak mungkin, mustahil Bapak Ibu bisa benar-benar memahami studi Al-Quran hanya dengan 13 pertemuan ini. Apalagi
reduksi oleh online, direduksi lagi oleh asinkronus. Udah direduksi berkali-kali. Kita langsung talaki aja, itu reduksinya itu kan pasti ada, gap-nya itu kan pasti ada, apalagi ini gap dunia maya ditambah lagi nanti asinkronus. Jadi mungkin bisa dibilang kita hanya belajar kulit luarnya saja tentang ulumul Quran. Untuk mendalaminya, kalau Bapak Ibu memang pengen mendalami Al-Quran, bisa Bapak Ibu ya dalami. Kalau malah kalau misalkan Bapak Ibu senang diskusi tentang ulumul Quran, bisa kerjasama, misalkan tugas kelompok, bikin. Saya ini dulu nongkrong, itu jadi buku. Ini tongkrongan saya dulu di UIN Jakarta. Itu sama teman-teman satu kelas, sering diskusi, malam-malam ngopi, jadi buku. Ini berapa? Kalau nggak salah ini waktu itu 9 orang dikeroyok bikin buku ini. Ini kemarin sih saya kasih ke Kajur, katanya mau dijadikan modul buat studi Al-Quran ini, tapi kurang tahu jadi apa enggak. Jadi gitu ya, Bapak Ibu. Harapan saya kita belajar dari kulit luarnya, kulit luar dari studi Al-Quran ini, minimal sikap kita lebih toleran terhadap perbedaan. Itu sih. Apalagi kita umat Islam sekarang itu kan mudah banget diadu domba. Apalagi ini menjelang Pilpres. Biasanya banyak hidden interest yang menggunakan isu-isu keislaman untuk mengadu domba kita semua. Ya, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu, silahkan. Atau ada yang mau menambahkan, silahkan. Dengan senang hati saya simak dan dengarkan. Itu punya Pak Ustadz, bukunya dijual bebas nggak Pak Ustadz? Enggak. Waktu itu yang jual itu teman saya cuma ngambil 3. 3 itu saya kasih ke Kajur 1 sama ke dekan di IAIN 1, tinggal 1 ini. Tapi nanti coba saya hubungi teman saya, barangkali masih ada. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya talaki di tema mata kuliah itu, apakah talaki bacaan Al-Quran secara langsung atau bagaimana maksudnya? Nah, iya, terkait qiraatul Quran ya, bacaan Al-Quran, gini, kenapa qiraah Al-Quran itu harus talaki? Karena yang namanya suara itu harus kita bertemu langsung. Kalau pengetahuan itu bisa ditransfer lewat buku, lewat tulisan. Tetapi suara bisa nggak ditransfer? Nggak bisa. Kan suara bisa direkam, Pak. Iya, suara bisa direkam. Tapi ketika kita bacaannya salah, apakah rekaman itu bisa menegur kita? Kan nggak bisa. Makanya saya di Kempek itu belajar qiraahnya Imam Asim 6 tahun. Itu dari ayat pertama sampai terakhir, dari Fatihah sampai terakhir, itu semuanya harus benar-benar lolos. Baru habis itu dapat syahadah. Saya ada syahadahnya itu sampai riwayatnya itu kalau nggak salah sampai 46 apa 52 gitu. 52. Jadi saya ke guru saya sampai ketemu ke Nabi Muhammad. Itu talakinya jelas, qiraahnya jelas. Makanya qiraah itu nggak bisa. Apalagi kalau misalkan saya belajar talaki lewat YouTube, ya nggak bisa. YouTube itu tidak bisa dijadikan talaki. Karena qiraah ini salah satu tema ulumul Quran yang paling beda sendiri. Karena tadi mensyaratkannya itu harus ada talaki, ketemu langsung. Kalau nggak talaki nggak bisa. Gitu. Berarti secara tidak langsung kita santri Kempek juga dong Pak Ustadz. Ya, kalau sampai lolos itu semuanya itu bisa. Nanti dapat syahadah resmi, ibaratnya ijazah resmi bahwa qiraahnya saya itu sudah talaki. Tapi kalau misalkan cuma baru 1 juz, 2 juz itu tidak bisa. Harus semuanya. 30 full. Soalnya dulu saya di Kempek, itu Fatihah haji itu hampir 1 bulan. Fatihah saja itu hampir 1 bulan. Karena prinsip kalau di qiraah itu kalau Fatihah itu sudah lolos, kesananya gampang. Karena
di Fatihah itu mencakup semua huruf yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kalau makhorijul huruf di Fatihahnya benar, maka mempelajari surat-surat selanjutnya itu insya Allah pasti benar, lebih mudah. Paling nanti ada kasus-kasuistik kayak tafhim, itu ada cara-cara bacanya tersendiri. Ada lagi yang ditanyakan? Maaf Pak Ustadz, mau izin bertanya, kalau di mata kuliah ini kita pelajari mukoron tidak Ustadz? Mukoron aro? Enggak. Itu kan udah sebenarnya kalau di saya dulu di UIN itu pelajaran itu tuh di semester 5 kalau nggak salah. Oh, berarti memang satu yang fundamental ya Ustadz ya? Iya, jadi ini tuh kalau bahasanya itu pengantar, bener-bener kulit luarnya saja, karena Bapak Ibu ini kan bukan jurusan tafsir hadis. Jurusannya ini kan PAI ya. Makanya kalau PAI di semester pertama itu rata-rata itu mata kuliahnya pengantar, ada pengantar ulumul Quran, ulumul hadis, ada filsafat juga kan ya? Nggak ada. Oh, nggak diajarkan filsafat. Biasanya itu PAI itu semuanya pasti ada ininya. Soalnya saya ngajar di BBC itu semester 1 PAI itu ya ini, ulumul Quran, filsafat, terus psikologi pendidikan biasanya. Bener-bener pengantar. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga pasti dasar banget kan. Itu. Kecuali Bapak Ibu ngambil jurusannya tafsir hadis. Itu hakul yakin semester 7 suruh nakhrij hadis. Puyeng. Saya dulu nakhrij hadis itu hampir 7 hari nggak kelar-kelar satu hadis. Dan kalau Bapak Ibu tahu, itu yang kita buat ngoreksi hadis, ada Tahdzibut Tahdzib, ada sekitar 24 jilid. Itu yang bikin itu orientalis, bukan orang Islam. Jadi kita ketika nakhrij hadis itu pasti menggunakan kitab itu, Tahdzibut Tahdzib. Karangannya A.J. Wensing. Ketika ada A.J. Wensing. Itu orang orientalis. Kadang saya sebagai umat Islam malu sendiri. Kok bisa-bisanya instrumen penelitian hadis yang buat malah orang orientalis gitu. Kalau Bapak Ibu pendidikan PAI itu paling nanti semester 3 itu kan banyakin ngomongin ini kan, metode pembelajaran, terus psikologi pendidikan. Karena outputnya memang Bapak Ibu itu sudah jadi guru. Malah saya salut. Di mana-mana orang-orang di luar itu kuliah dulu baru ngajar. Setelah lulus baru nyari kerjaan, lamar ke sekolah. Ini Bapak Ibu belum kuliah sudah masuk di lembaga, itu udah keren banget. Orang-orang sekarang lagi pada ngelamar. Masuk SD aja sekarang itu susah banget, apalagi ini lagi musimnya P3K kan. Itu kemarin teman saya ada pengen masuk ke SD itu bayar 10 juta. Pengen masuk SD, bayar 10 juta. Padahal gajinya di sekolah SD itu paling 300.000 kan. Dan Bapak Ibu keren, belum kuliah tapi sudah mendapatkan aktivitas masuk ke lembaga-lembaga pendidikan. Makanya saya bilang tadi di awal, saya yakin Bapak Ibu secara ilmu itu sudah mumpuni, hanya butuh ya persyaratan birokrasi aja, ijazah kan. Itu. Makanya ijazah itu kan bukan sebagai indikator orang itu pinter, cerdas ataupun apa. Hanya sebagai indikator orang itu pernah sekolah gitu doang. Kalau terkait tentang pengetahuan, keilmuan, indikatornya apa? Indikatornya mulai dari perilakunya, cara berpikirnya. Kan itu. Silakan terkait perkuliahan kita ada lagi yang ditanyakan? Jadi nanti di minggu depan saya kirim link videonya, Bapak Ibu tonton, terus buat resume 1 halaman juga ya. Terkait tentang urgensi dan pengertian ulumul Quran ini.
Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, kita mungkin cukupkan atau mungkin ada yang mau menambahkan sebelum saya tutup. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan pertemuan kita pertama ini. Jika ada yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak. Oh, gosip. Enggak error. Begitu duluan. Maaf teman-teman, ini ada tugas enggak dari mata kuliah hadis mata kuliah ini?